Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandro episode 10. Jadi di video kali ini aku pengen bahas review pertandingan perempat final Liga UCL antara Aston Villa dan juga PSG di leg kedua. Jadi di leg kedua ini main di kandangnya Aston Villa, yaitu di kotanya itu mainnya di Inggris, kotanya itu di Birmingham, dan mainnya di Villa Park, kandangnya Aston Villa. Jadi kita bahas dulu dari starting 11-nya Aston Villa, yang dimana Unai Emery memainkan formasi 4-2-3-1, yang dimana ada Emi Martinez di posisi penjaga gawang, ada Matikes di back kiri, terus ada Konsa dan juga Pau Torres berduet di jantung pertahanan Aston Villa. Terus di sisi kanan ada Luka Digne. Terus di duet gelandang bertahannya ada Abu Bakar Kamara dan juga Amadou Onana. Terus tiga di depannya ada Rangers, Yuri Tielemans dan juga John McGinn. Terus di depan ada Marcus Rashford. Terus untuk dari PSG sendiri, asuhan Luis Enrique memainkan formasi 4-3-3. Ada Donnarumma di posisi penjaga gawang. Terus di bek kanan ada Achraf Hakimi. Terus di kiri ada Nuno Mendes. Terus di duet jantung pertahanan ada Pacho dan juga Marquinhos yang kembali start buat PSG. Terus ada tiga di tengah, ada Fabian Ruiz, Vitinha dan juga Joao Neves. Terus tiga di depan ada Barcola, Ousmane Dembélé dan Kvaratskhelia. Jadi sebelum kita ke pembahasannya, ada momen lucu sih. Ketika anthem Liga Champions yang harusnya diputar di match ini malah digantikan dengan anthem Europa League, dan beberapa pemain juga sempat sadar dan ada momen lucunya di sana. Jadi itu sih lumayan kocak gitu. Sekelas UEFA bisa salah setel anthem. Ya namanya juga manusia lah ya, tidak luput dari kesalahan. Oke, lanjut ke pertandingannya. Jadi di pertandingan kali ini tuh keadaannya skornya 3-1 di leg pertama, dan dibawa ke laga ini kalau Aston Villa mau menang, mau lolos ke semifinal, mereka harus berarti cetak 3 gol untuk bisa melaju langsung ke round berikutnya, melaju ke semifinal. Makanya dari itu sejak awal Aston Villa memainkan high press sepanjang babak pertama. Namun di menit 11 lagi-lagi Aston Villa kebobolan melalui counter attack cepatnya lagi-lagi ya. Dan kali ini Achraf Hakimi yang berhasil membuka keunggulan pertama di malam tadi di Stadion Villa Park. Jadi memang Villa Park ya, di Stadion Villa Park. Jadi memang satu hal yang setelah 2 match aku nonton PSG yang kulihat adalah memang di satu sisi mereka memang main itu terorganisasi, rapi, terus juga rapi, terus penempatan posisinya sudah jelas antara satu pemain dengan pemain yang lainnya. Terbukti dari gol pertama kan counter attack ya, dari bawah, build up-nya tuh cepat banget dari Marquinhos ke Vitinha langsung lebar ke kanan. Terus si Kvaratskhelia langsung passing ke tengah, itu langsung ada Achraf Hakimi dari situ, dan 1-0. Memang selain koordinasinya, counter attack dari PSG cukup berbahaya dan mematikan. Terbukti di menit ke-27 kembali PSG berhasil mengandalkan keunggulan melalui Nuno Mendes, dan lagi-lagi skemanya counter attack. Karena yang seperti ku bilang di awal, memang Aston Villa harus mengejar ketertinggalan mereka
di leg pertama 2 gol, dan mau tidak mau mereka harus bermain high press agresif sejak awal. Namun di 30 menit awal mereka harus kebobolan, dan sudah di momen ini aku sebagai penonton netral itu sudah berpikiran bahwa PSG yang lolos, PSG yang berhak main dan melaju ke semifinal Liga Champions musim 2024-2025. Tapi ada cerita harapan datang dari Aston Villa, yaitu di menit 34 mereka berhasil memperkecil keunggulan yang awalnya 2-0 di babak pertama, mampu mereka perkecil menjadi skor 1-2 melalui gol Yuri Tielemans, yang dimana ini gol dari Yuri Tielemans ini buah dari high pressing yang dilakukan oleh Aston Villa sejak awal. Lagi-lagi memang di satu sisi pressingnya memang gila-gilaan dari Aston Villa, tapi balik lagi seperti yang aku bilang, PSG ini tim yang di bawah Luis Enrique sekarang main tanpa bintang, main tanpa pemain bintang, semua main tuh satu kesatuan dengan sistem yang dibikin oleh Luis Enrique. Jadi kadangkala ketika Aston Villa melakukan pressing, ada di mana momennya PSG juga bisa lepas dari pressing mereka. Terbukti dari 2 gol yang terjadi yang diciptakan oleh PSG gitu loh. Itu buah dari mereka berhasil lepas dari pressing tingginya Aston Villa gitu loh. Namun di kali ini di menit 34 mereka gagal lepas dari pressing Aston Villa dan skor berubah menjadi 1-2 sampai jeda babak pertama. Dan di sini aku sebagai penonton netral, seru nih babak kedua masih seru nih, masih terbuka kemungkinan Aston Villa bisa comeback gitu loh. Dan kita lanjut ke babak kedua. Di babak kedua ini gila bro, sampai menit 57 itu Aston Villa megang kendali permainan di babak kedua. Terbukti mereka bikin 2 gol dari John McGinn dan juga Eric Konsa. Gila. Dari 45 menit kedua kick off itu Aston Villa megang bola terus sampai mereka bikin 2 gol. Dan golnya John McGinn, buat teman-teman yang nonton tuh keren, shooting dari luar kotak penalti, berhasil menjebol Donnarumma dan bolanya itu di pojok kanan atas bro. Keren golnya, sumpah. Dan juga golnya Eric Konsa tidak kalah keren, asisnya Marcus Rashford juga keren. Tapi balik lagi ya, setelah 57 menit lebih megang bola dan berbuah 2 gol, entah kenapa mungkin sedikit aneh gitu loh. Setelah mereka unggul, berhasil buat 2 gol di babak kedua, mereka ada dapat beberapa peluang lagi. Salah satunya peluangnya Marcus Rashford yang berhasil ditepis oleh Donnarumma. Lagi-lagi Donnarumma menjadi penyelamat ya. Terus sundulannya Yuri Tielemans yang di depan gawang berhasil juga diselamatkan oleh Gianluigi Donnarumma. Terus terakhir ya, peluang mereka yaitu one on one-nya Marco Asensio dengan Donnarumma itu berhasil juga diselamatkan oleh Donnarumma. Dan setelah 60 menit ke atas, setelah ditariknya John McGinn dan juga Marcus Rashford, praktis serangan dari Aston Villa menurun, hilang, entah kenapa. Apalagi setelah Ian Maatsen masuk ya, sisinya Ian Maatsen tuh diserang terus lewat sisinya Ousmane Dembele gitu loh, dan kelihatan bolong banget. Dan di situ yang dimanfaatkan oleh PSG terus menerus di sisa 30 menit akhir pertandingan di leg kedua ini. Dan ada satu peluang terakhir di menit 90 plus, yaitu tendangannya Ian Maatsen yang berhasil diblok oleh William Pacho. Itu kalau gol seri dan lanjut extra time. Namun nampaknya Dewi Pertuna lagi berpihak ke PSG dan PSG berhak
lolos ke semifinal dengan skor akhir 3-2 buat kemenangan Aston Villa, tapi PSG lolos ke semifinal berkat agregat gol yang dimana mereka unggul 4-5 dari Aston Villa, dan mereka tinggal menunggu pertandingan antara Arsenal versus Real Madrid yang dimana itu menentukan siapa yang menjadi lawan mereka nanti di semifinal. Dan sayang banget Aston Villa, gila, nyaris banget Aston Villa, mereka tampil bagus banget terlebih di babak kedua ya, karena di babak pertama pressing mereka bagus, cuma PSG cerdik memanfaatkan ruang yang ditinggal oleh pemain-pemain Aston Villa di babak pertama ketika melakukan pressing, dan mereka bisa buat 2 gol. Dan lagi-lagi Donnarumma di momen penting menyelamatkan PSG. Dan seru sih kayaknya, siapapun lawan PSG nanti di semifinal, Real Madrid atau Arsenal, kayaknya bakal seru. Dan PSG adalah salah satu tim yang menurutku pantas untuk masuk final Liga Champions gitu, karena mainnya keren di bawah Luis Enrique. Ya, jadi itu saja buat video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Nantikan besok akan naik juga review pertandingan Arsenal versus Real Madrid, dan mungkin siangnya bakal naik video Manchester United, preview pertandingan leg kedua Manchester United versus Olympic Lyon di UEFA Europa League. Jadi nantikan 2 video besok bakal naik lagi. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. See you teman-teman.